wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ibunda semua, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar berserta jamaah dan anggota semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Kali ini sangat banyak saya tengok. Iya. Atau duduknya dua-dua begitu ya, ramai sekali. Rasa-rasanya begitu. Iya. Gak ada yang pergi liburan ya. Alhamdulillah kita hadir sama-sama pada sore yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita sebagai umatnya bersama beliau menuju ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi yang masuk surga itu jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak banyak menuntut. Apa contoh supaya kita ini tenang? Kuncinya cuma satu, bersyukur. Itu saja. Orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah, dia akan merasa tenang. Karena kunci ketenangan itu kita bersyukur kepada Allah, tidak banyak menuntut. Inilah orang-orang yang beruntung. Dan makanya dalam sebuah azan, zikrul hasanat indallah ruddat samqubilat. Satu contohnya adalah orang-orang yang selalu mengingat dia kebaikannya. Yang dia ingat apa bu? Kebaikannya. Kan banyak kita yang seperti itu, yang ingat tuh apa? Elok saja yang diingat. Ini tidak boleh. Kalau ada sifat seperti itu, berarti masuk alamatus syaqawah. Apa alamatus syaqawah? Tanda-tanda orang yang tidak baik. Syaqawah itu celaka. Syaqawah. Karena nasib hidup kita kan cuma ada dua. Ada namanya syaqawah, ada namanya sa'adah. Ada saqa. Allah wakhtim lana ya Allah Allah wakhtim lana ya Allah Nah yang itu yang umum yang lain. Allah wakhtim lana ya Allah bisa'ana wa la takhtim alaina ya Allah bisyaqawah. Jadi nasibnya cuma dua. Sa'adah satu, syaqawah satu. Jadi kalau ada ibu-ibu namanya sa'adah, itu bahagia artinya. Ada ibu sa'adah di sini. Ya sa'adah artinya bahagia. Syaqawah celaka. Jadi ujung hidup itu cuma dua, sa'adah satu, syaqawah satu. Makanya para ulama tadi menyebut salah satu tanda orang yang syaqawah itu adalah selalu yang dia ingat kebaikan. Yang dia ingat itu kebaikannya saja. Padahal kata para ulama tadi, wa annahu ruddat am qubilat. Padahal kebaikan itu entah sampai atau tidak. Kita udah bangga nih banyak amal. Sedekahnya banyak, itu terus yang diingatnya. Ibu udah sedekah lagi ke masjid, udah kemarin 10 juta katanya. Pokoknya ingat terus itu. Ya, tidak sedekah lagi bu. Udah itu semen kemarin 5 saya yang beli. Padahal udah 10 tahun yang masih ingat aja dia.
Itu banyak tuh yang seperti itu, mengingat kebaikan itu. Anak tuh kalau nggak kena saya nggak jadi orang dia. Ada nggak? Di masjid ini kalau nggak ada saya nggak seperti ini. Contoh, ya ada banyak yang seperti itu. Ya jauh-jauh di sana, di sini. Entah lebih parah atau selalu mengingat kebaikan ini berbahaya. Padahal kebaikan itu belum ada jaminan, ya, belum ada jaminan tahdid. Karena syarat amal diterima itu kan ada dua. Paham Bu ya? Syarat amal itu baru diterima oleh Allah setidaknya harus ada dua. Ibu sholat, baca Quran, sedekah, ya, sholat duha. Apakah sudah diterima oleh Allah? Belum tahu. Tapi syaratnya mesti ada dua. Yang pertama ada ilmu. Ya, kalau ada orang yang sholat tanpa ilmu itu namanya sholat ica-ica. Tahu ibu sholat ica-ica sama dulu kan? Berarti tidak asli sholatnya. Dia nggak ada ilmu. Maka kita dituntut untuk menuntut ilmu. Nggak ada bacaan, jadi sholat main-main. Oke, ilmunya sudah cukup ini. Ada lagi syarat yang kedua. Apa syaratnya Bu? Nah ini, kalau urusan ikhlas itu urusan hati. Ya, saya itu manusia nggak tahu itu hanya urusan dia dengan Allah. 10 juta sedekah dia ke masjid, terima atau tidak diterima oleh Allah tergantung keikhlasan. Makanya kadar keikhlasan itu urusan Allah. Maka para ulama mengatakan banyak orang-orang dulu amalnya sedikit. Tak banyak amalnya sedikit, tapi dia dapat banyak. Bayangkan kalau kita baca qul huwallah saja sekali balasannya 10 kali. Itu normalnya begitu. Tapi harus bersih hati kita, ya, harus tahu ilmunya, bersih hati kita, betul-betul ikhlas kepada Allah, bukan karena yang lain. Bahkan saking masalah ilmu ikhlas ini, para ulama mengatakan saking ilmu ikhlas ini penting ketika kita beribadah kepada Allah tanpa minta balasan. Nah ini yang betul-betul ikhlas, ya, karena Allah tanpa ada balasan. Apa makna ikhlas? Tidak mengharapkan surga. Ibu beramal mengharapkan surga atau tidak? Mengharapkan surga atau tidak? Maka tidak sah salat ibu. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat untuk masuk surga. Allahu Akbar. Tidak sah. Tapi karena kan tidak minta balas Bu. Kita tidak minta balas, murni utuh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, muncul kalimat ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli batau waghfir zunubi fa innaka ghafir zambil azimi. Apa artinya itu? Ilahilas tulil firdausi ahla. Ilahilas, ya Allah, kami tak pantas masuk surga. Maknanya apa? Kalau surga yang kita harapkan dari amal kita tidak cukup Bu. Surga itu mahal, ya. Tiap ranting surga aja tidak terbeli. Seumur hidup ibu beramal tidak cukup beli itu, ya. Tidak bisa dibeli. Cuma wala aqwa ala nar, tapi kita tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka. Jadi yang kita cari apa lagi? Fahabli taubatan waghfir zunubi. Ya Allah, terimalah taubat
kami, ampunkan dosa kami, karena Engkau Maha Pengampun. Jadi tidak usah diingat-ingat amal. Kalau kita mengingat-ingat kebaikan kita, berarti secara tidak langsung kita menghapus kebaikan yang kita lakukan. Karena orang ikhlas dia sudah tidak ingat. Kan memberi tak berharap. Kita ngasih tetangga makanan, kue atau masakan. Kalau orang ikhlas itu apa? Dia tidak berharap. Setelah diberi, ya udah selesai. Besoknya pas ketemu itu dengan tetangga tadi, dia tidak negur. Percuma kita ngasih-ngasihnya Pak. Disapu aja pun awak ada katanya kan. Lah mulai itu, mulai. Jadi nilai ikhlas dari mana? Kalau betul-betul orang ikhlas, tidak ada berharap. Dia tidak ada berharap. Betul-betul ikhlas karena Allah. Itu terserah Allah. Ya, kita tidak mengharapkan apa-apa. Begitu. Jadi kunci yang pertama tadi tanda-tanda orang celaka itu apa? Selalu dia mengingat-ingat kebaikan, padahal kebaikan itu belum tentu diterima. Udah pakai untuk malam tahajud, subuhnya ada sholat, zuhurnya ada jamaah, asar tak tinggal, maghrib sholat ke habis di masjid baca Quran, habis baca Quran qobliyah ba'diyahnya ada tinggal. Berarti sudah banyak amalnya, tapi bukan untuk bukan untuk diingat-ingat, bukan untuk diingat-ingat. Karena orang yang selalu ingat kebaikan dia termasuk tanda-tanda orang yang celaka. Alamatus syaqawah. Maka mulai hari ini jangan pernah mengingat-ingat kebaikan kita. Yang perlu kita ingat itu apa? Kebaikan orang. Nah itu. Dia terbalik pula nanti. Maka yang kedua, apa tanda-tanda orang yang celaka? Nisyanuz dzunub wa 'indallahi mahfuzun. Yang pertama tadi zikrul hasanat wa 'indallah ruddat amqubilat. Ingat dia tentang seluruh kebaikan-kebaikan dia, padahal di sisi Allah kebaikan itu tak diterima atau tidak. Terus yang kedua apa lagi tanda-tanda orang yang celaka? Nisyanuz dzunub wa 'indallahi mahfuzah. Ini kan luar biasa kalimatnya. Lupa dia akan kesalahan, melupakan kesalahan, lupa akan dosa, padahal dosa itu selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beda dosa dengan kebaikanmu. Kebaikan diterima atau tidak? Belum tahu, itu urusan Allah. Tapi kalau dosa dicatat atau tidak? Pasti dicatat atau tidak? Pasti. Kalau dosa tak ada, malaikat lupa mencatatnya Bu. Ibu dari pagi sampai hari ini sudah menggosip 5 kali, lengkap catatannya tuh. Ibu ini sudah 5 kali dia menggosip. Masuk yang ke-6, kapan ibu tuh menggosip? Pas pulang dia menggosipkan ustaz yang ceramah tadi, contohnya. Saya umpamanya begitu ya. Kalau berarti ustaz, nah ini contohnya saja. Nah kan ada seperti itu. Jadi jangan pernah lupa akan kesalahan. Jangan pernah lupa akan dosa. Karena dosa itu seperti noktah. Noktah itu apa itu? Kotoran. Jadi ketika Allah tiupkan ruh ke jasad ibu, janji kita kepada Allah itu apa? Jadi orang baik. Semua ruh seperti itu Bu. Di zaman azali, ketika kita ke alam rahim, Allah katakan dalam Al-Quran, sebelum ruh ditiup itu apa kata Allah? Kepada seluruh arwah-arwah kita, ruh kita ini berjanji kepada Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum?
Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Apa jawab kita? Bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka ibu hidup. Kalau tidak kepada hidup ibu, sudah ada janji dengan Allah. Dan janji itu jelas. Ibarat ibu bercermin, nampak tak wajah ibu? Sebelum kesini kan ibu bercermin dulu, ya kan? Kalau nak boleh botak tuh lipstick ibu tuh, ya kan? Bercermin, nampak tak wajah ibu situ? Seperti itulah jelasnya janji kita kepada Allah. Tapi ketika kita sudah hidup, sudah ada dosa dan pahala, mulai terlena, lupa dengan janji. Akhirnya kita berbuat dosa. Ketika orang-orang yang terlalu banyak berbuat dosa, lama-lama nanti janjinya akan dilupakan. Ini yang kita khawatirkan, Bu. Kalau tidak dibersihkan, nanti ibu tidak ketemu lagi dengan tujuan hidup ibu. Kalau tidak dibersih, gimana cara membersihkannya? Taubat sebelum mati. Maka saya bayangkan tadi, dosa itu seperti noda. Kan jelas wajah ibu di kaca. Buat dosa satu, muncul bercak. Buat dosa satu, muncul lama-lama kaca tadi kabur. Ibu gak nampak lagi, gak nampak wajahnya di situ. Orang seperti ini yang banyak dosa seperti ini, apa? Orang yang lupa akan tujuan hidup. Gimana cara mengingat dosa kita? Jangan pernah melupakan kesalahan kita. Maka ibu sering-sering nengok ke dalam. Penyakit kita ni apa? Paling suka nengok keluar. Ya enggak? Tengok orang ni, nengok ini. Ke dalam nak nengok. Maka muncul istilah orang-orang tua dulu, gajah di pelupuk mata nak nampak, semut di seberang lautan nampak. Ini penyakit ini. Penyakit apa? Orang yang tidak pernah mengingat kesalahan. Ini penyakitnya. Yang nampak salah orang, salah dia sendiri tak nampak. Maka para ulama mengatakan ciri-ciri orang yang baik itu apa? Orang yang merasa dirinya bukan orang baik. Paham ibu tu? Ibu sudah merasa baik atau belum? Iya. Kalau kita sudah merasa baik, berarti kita bukan orang baik. Ini kuncinya. Jadi jangan pernah ingat kebaikan kita dan selalulah mengingat kesalahan. Ingat dosa, ingat dosa, ingat semua kesalahan yang kita perbuat, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Itu yang kedua, alamatus syaqawah. Tanda-tanda orang yang celaka. Yang pertama, tanda-tanda orang celaka tadi mengingat kebaikan, padahal kebaikan itu belum tentu sampai kepada Allah. Yang kedua, melupakan kesalahan, padahal kesalahan itu sudah pasti dicap. Jujur aja kita, rupanya amal ibadah belum tentu punya kita. Tapi kalau sudah dosa, pasti dicap. Catatan itu dibuka atau tidak besok? Dibuka. Itu gimana lagi itu? Mungkin catatan ibu udah penuh buku ya tuh, banyak kan? Lengkap. Bisa nggak dihapus? Bisa. Itulah Allah Maha Penyayang. Jangan terlambat menghapusnya. Nanti keburu dicabut oleh Allah. Kalau terlambat, na'udzubillah, itu yang disebut dengan syaqawah, mati dalam keadaan syaqa atau su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apalagi tanda-tanda orang yang celaka? Alamatus syaqawah, nazara fi umuri dunya ila man fawqa. Dia menengok dalam urusan dunia, selalu menengok ke atas. Itu ilmu ibu itu tuh. Dalam urusan dunia
selalu menengok ke nampak TV baru orang, kita mau pula TV seperti itu. Nampak kulkas baru orang, kita mau pula beli kulkas seperti ini. Nampak rumah orang, kita mau rumah pula seperti ini. Nampak suami orang, ada kacau kan itu. Jadi orang seperti ini itu ujian tadi. Orang yang tak pernah bersyukur, tak pernah bersyukur. Kalau dalam urusan dunia itu berlomba-lomba. Inna dunya lahbun wa la'ibun. Ad-dunya lahbun wa la'ibun. Nah ini dunia itu tempat permainan asik, saling berlomba-lomba. Nah ini. Kalau kita terseret dalam permainan tadi, ya Allah, tidak ada habisnya bu. Tidak akan ada habisnya. Ibu memperburuk hati ibu sendiri. Tidak tenang kita. Kalau ada penyakit dalam urusan dunia, selalu menengok ke atas. Kita boleh hidup, ya, berkecukupan boleh. Tidak dilarang dalam Islam. Yang tak boleh itu apa? Tulul amal. Ini penyakit. Tulul amal. Di mana letaknya? Di anfun naqah, di otak. Maka jangan selalu hidup itu memakai sekali-sekali memakai karena otak itu lebih cenderung dia materialistik. Tak bisa nengok baju orang bagus, sudah. Ya. Mana belinya tuh? Udah kan udah. Tak bisa nengok punya orang lebih. Nah ini penyakit. Oh, tak boleh kita buat rumah baru, Ustaz, beli mobil baru, boleh. Ya, itu lebih bagus. Kita menengokkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk fasilitas dalam rangka mendukung ibadah kepada Allah. Yang tak boleh itu apa? Yang tak boleh itu apa? Berlomba-lomba. Nah ini muncul penyakit kuda berlari. Nah itu. Yang lari kuda, dia tidak lari. Ongoknya asal nampak rumah baru orang, naik apa jantung itu habis. Kan pernah saya ceritakan dulu tuh, seorang nenek dia pergi pesta, ya kan sering pesta-pesta tuh. Seorang nenek pergi pesta, tiba-tiba dia sampai pulang ke rumah naik tensi nenek tadi. Bukan nenek sini ibunya. Tidak usah ada nenek ibu-ibu. Seorang ibu-ibu pulang dari pesta sampai di rumah tensinya naik, khawatirlah anaknya. Kenapa ibu-ibu? Pergi pesta ibu makan apa tadi? Kan ibu tidak boleh sama dokter makan jeroan, makan. Tidak ada saya makan itu, kata ibu itu. Saya hanya makan paling soto. Tidak ada yang menaikkan tensi. Kok tensi ibu naik? Rupanya ibu itu menengok kawannya bawa omehnya. Omehnya besar. Jadi pas nengok tuh pas pulang langsung naik. Itu bahaya kan. Maka kalau punya emas nggak usah rupanya emas ibu tuh ini tak sih bukan emas benaran. Tapi yang ini sudah sesak nafas menengoknya. La ilaha illallah. Nah, ini penyakitnya boleh. Alamatus syaqawah, tanda-tanda orang yang celaka. Ya kita ingin seperti orang, betul. Kita pasti itu manusiawi, Bu. Orang punya rumah, saya juga mau punya rumah. Itu manusiawi. Orang punya mobil, saya juga mau punya mobil. Itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu apa? Tidak mau kalah dari orang lain. Nah, pokoknya mereknya ini saya lebih di atas itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Tidak boleh. Akhirnya menghalalkan segala cara dirayu suami. Nah, laki-laki ini Bu yang paling kuat mempengaruhi suami itu siapa? Istri. Jadi tidak semuanya salah suami. Yang tertangkap kemarin, ada tertangkap kemarin ya.
Tahu ibu yang tertangkap tuh? Hah? Tertangkap. Banyak enggak mobilnya? Banyak mobilnya. Ini. Noel namanya ya. Padahal dia yang mengusulkan supaya koruptor itu dihukum mati. Dia nyuruh tuh, Bu. Coba Anda sekarang dihukum mati. Apakah semena-mena karena pribadinya? Bisa-bisa iya, tapi juga ada pengaruh keluarga. Istri itu kan namanya, makanya istri itu di rumah disebut dengan ratu. Dia memerintah. Kalau istri itu kan memerintah ya, iya Bu. Ngaku ibu kan. Makanya ada kawan bertanya dulu kan. Ada seorang istri, seorang suami, dia minta pijit kepalanya sama. Boleh tak istri memijit kepala suaminya? Boleh tak? Apa kata suaminya, dia pijitlah kepala abang, ni sakit katanya. Ada pijit sama istrinya kan. Cerita istrinya nanya, "Bang, dulu waktu kita sebelum nikah, siapa yang mijit kepala abang?" katanya. Apa kata suaminya tadi? "Sebelum nikah sama dia, abang tak pernah sakit kepala." Jadi kapan dia sakit kepala itu? Setelah punya Nah paham lah ibu itu. Maka jadilah istri yang baik. Jadilah istri yang baik. Kontrol, ya. Karena pusat kontrol juga sama ibu, ya. Pusat kontrolnya juga sama ibu. Coba ada banyak permintaan istri, akhirnya suami menghalalkan segala cara. Ujung-ujungnya apa? Ketangkap, masuk penjara. Akhirnya istri minta cerai. Azablah laki-laki dia. Yang malang dia juga setelah itu. Kemana pergi kaji hukum? Jangan pernah dalam hidup masalah duniawi menengok ke atas. Camkan itu. Karena Rasulullah yang memerintah. Apa kata Rasulullah? Apabila kalian hidup di dunia ini melihat orang yang hidupnya di atas kalian, hadis Nabi ini, Bu. Dalam urusan duniawi, falyanzur ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Apabila kalian hidup ini menengok orang yang kehidupannya lebih dari kalian, kata Nabi, coba palingkan mukamu, tengok orang yang hidupnya di bawah standar kalian. Maka hati akan menjadi berarti lagi-lagi bersyukur. Itu saja kuncinya. Jadi kalau nampak sebelah kanan lebih mewah, palingkan cepat ke sebelah kiri. Sebelah kiri lebih mewah pula lagi. Maka tengok ke depan. Pasti ada yang hidupnya lebih di bawah kita. Maka kuncinya nengok ke bawah. Selalu pandang ke bawah, jangan pandang ke atas. Karena pandang ke atas kita akan celaka. Kalau ibu bawa sepeda motor pulang dari Wirindi, coba tes nanti ilmu saya ini. Bawa orang nengok ke coba Bu, boleh dipraktekkan. Nggak sampai 10-15 detik langsung ibu marah. Tapi coba nengok ke bawah, aman tak perjalanan kita? Aman. Jadi banyak filosofi orang-orang dulu. Kalau berjalan nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Kalau ibu nengok ke atas, ibu akan jatuh. Itu contoh ibu tadi, baru nengok emas imitasi, langsung tensinya naik. Besok pergi pula dia pesta lagi, nampak pula mobil baru masuk rumah, sampai rumah sakit. Di rumah sakit nampak ome balik, langsung mati. Jadi itu jadi penyakit. Jadi penyakit dia. Maka jangan pelihara penyakit tadi. Jangan pernah pelihara. Karena sakit itu bukan semata-mata karena fisik. Sakit itu banyak datang karena batin. Maka ada istilahnya makan makan hati itu. Kenapa ibu tuh kurus sekarang ya? Rupanya ibu tuh makan hati itu. Kan itu penyakit. Bukan faktor medis, tapi lama-lama jadi penyakit. Ini kuncinya dari hati tadi.
Maka pakar psikolog pernah saya dengar itu mengatakan sakit ini 70% dari kejiwaan. Coba ibu sering senyum, senang hati, ada nggak sakit itu? Imun itu akan kuat. Tapi tiap hari melamun, muka terus malas, marah-marahnya, nah itu mudah sakitnya tuh. Betul atau enggak? Makanya nikmati saja, syukuri, alhamdulillah ala kulli hal, tetap bersyukur dalam setiap keadaan apapun, tenang kita dalam hidup ini. Memang di dunia ini apa yang kita cari? Apa yang kita cari di dunia ini? Apakah materi sekaya-kaya itu bisa membahagiakan kita? Tidak. Banyak artis barat, artis Hollywood tuh, kenapa dia bunuh diri? Kan banyak yang bunuh diri itu. Kenapa dia bunuh diri? Rupanya pakar menganalisa dia tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Harta banyak, punya jet pribadi, rupanya belum bahagia. Jadi yang bahagia itu apa? Itu tergantung orangnya, tergantung jiwanya. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang bersyukur dalam hidupnya, dialah yang akan mendapatkan ketenangan hati. Dia tidak khawatir lagi. Mau dicabut oleh Allah sekarang, cabutlah katanya. Kenapa? Amalnya sudah awak ini kan takut. Kenapa takut? Utang masih ada, kredit masih ada, amal cukup angkat aja. Tidak pula sempurna, makanya takut. Tapi orang yang tenang, kenapa dia siap akan segalanya? Karena dia selalu siap. Faltanzur nafsun ma qaddamat lighad, kata Allah. Dia selalu sedia. Tak ada dia punya dosa yang untuk dikenang. Batin ini kan kena kenapa? Karena ada dosa. Hutang di sini masih ada, dosa masih banyak. Taubat pun kadang taubat, kadang tidak. Ini masalahnya. Maka dalam hidup jangan pernah menengok ke atas dalam urusan dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, alamatus syaqawa. Apa yang keempat daripada tanda-tanda orang yang celaka? Nazara ila man dunahu fi umuril akhirah. Nazara ila man dunahu fi umuril akhirah. Dia selalu menengok ke bawah kalau itu menyangkut urusan akhirat. Kok ibu belum ikut majlis taklim, Bu? Oh, Ustaz, saya masih muda, ibu tuanya udah tua deh ikut dia. Dibanding-bandingkan. Kenapa ibu belum ke masjid? Tunggulah nanti. Ini masih ada, tunggu besar cucunya dulu. Udah ada besar cucunya. Kenapa ibu udah ke masjid lagi? Muncul pula cicit satu lagi. Tak ada selesai. Kapan selesai? Awalnya kenapa ibu tidak mau taklim ke masjid? Masih punya anak kecil. Terus dalam ibu itu nak juga, kenapa gak ibu ikut majlis taklim? Bodoh cucu katanya kan. Masih ada tunggu dulu besar cucunya. Nggak besar cucunya belum juga lagi. Aku coba cini. Nah ada habisnya kok. Nah ini. Jadi dalam masalah agama ini tidak boleh kita menengok orang yang di bawah. Tengoklah orang yang di atas kita. Muncul semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul semangat kita beribadah. Udah jam 7. Saya nengoknya jamnya, saya kira tadi jam. Ini banyak juga tertipu mau balik ini kan. Apalagi habis balik pun nak jalan-jalan katanya kan. Ada pertanyaan, udah semua, udah 4 ini aja dulu. Cukup. Oke. Ya. Iya. Iya. Iya, sholat itu membersihkan dosa
bukan berarti dosa itu kita buat. Apa makna? Apa aja lah dosa nanti zuhur habis lagi kata. Ini innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu kontrol diri, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bukan berarti kita salat boleh berbuat dosa. Justru salat tadi mendidik kita untuk terhindar dari dosa. Jangan nanti habis zuhur mau salat zuhur kasih kita dulu, nanti kan diampunkan. Nah, ini tidak diampunkan. Itu namanya main. Karena dosa itu kan ada dua, dosa disengaja, dosa yang tidak disengaja. Maka taubat itu kan panjang ceritanya. Salah satu faktor taubat itu, salah satu contohnya apa? Tidak mengulangi. Oh, ibu itu sudah taubat dia dari berhutang, nanti besok dia tidak mau berhutang, tak dibayar lagi. Oh, ibu ini udah taubat dia dari riba, dia tidak mau lagi buat riba, udah titik. Jangan berpikir nanti buat aja dulu nanti zuhur hilang pula kan? Bukan begitu maksudnya. Artinya ia diampunkan oleh Allah dosa yang kita perbuat. Allah itu Maha Pengampun. Makanya kita inginnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan keadaan kita beriman kepada Allah. Kalau kita berpikirnya nanti kan zuhur saya diampuni, sebelum zuhur mati, berarti belum pas. Makanya sering saya sampaikan innamal a'malu bil khawatim. Jangan lihat lagi. Setiap akhir seseorang itu dihitung daripada setiap amal perbuatan orang itu ditengok di akhir hayatnya. Jadi jangan pernah kita berpikir kita tidak akan mati. Ya udah, buat aja dulu nanti kan taubat lagi kan. Belum sempat taubat, mati. Na'udzubillah, su'ul khatimah. Oh kan saya masih muda. Banyak tak orang yang mati sambil joget di diskotik, merasa muda. Maka bertobat jangan pernah ditunda, dan jangan pernah kita berpikir untuk menunda-nunda taubat. Kita harus selalu kalau bisa taubat setiap saat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Sekuat tenaga kita menghindarkan diri dari dosa. Nah, itu usaha kita begitu. Paham? Jadi sholat, kalau justru sholat tidak menghindarkan perbuatan keji dan munkar, apa makna sholat kita? Berarti nggak berbekas sholat tadi dalam batin kita. Begitu. Cukup Bu ya. Kita sengaja seling-seling kajian umum, kajian fikih. Nanti fikih terus kan, momen pula otaknya nanti. Karena fikih ini perlu berpikir. Ya, karena fikih itu perlu berpikir. Kalau kajian umum ini kan santai gitu. Bisa untuk merefresh kembali. Jadi kesimpulannya ada 4 tadi. Kalau kita tidak ingin celaka, yang pertama, jangan pernah mengingat amal kebaikan kita. Yang kedua, jangan lupakan dosa. Yang ketiga, dalam urusan dunia jangan pernah berlomba-lomba. Dalam urusan akhirat, jangan pernah memandang orang yang di bawah kita amanatnya. Tapi kalau perlu kita pastabikul. Kalau itu 1.000.000, saya 1.500.000. Ini kan bagus tadi. Ibu ipanya kok cuma 100. Ibu tuh kayun 100 itu kan itu. Jadi dijadikan bahan perbandingan. Tidak boleh dalam urusan akhirat. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita tutup dengan doa, ada tadi amanah yang disampaikan. Ada yang bersedekah ya, Al-Quran. Ada jamaah biasa di sini dia tuh. Ibu siapa namanya? Ibu Fatimah Nur. Sama jamaah haji saya juga ada namanya Fatimah Wakili. Keluar namanya sudah 5 tahun. Sampai sekarang saya cari-cari orangnya nggak ketemu. Ada juga seperti itu Bu, jamaah namanya sudah keluar tapi orangnya tidak tahu. Mungkin dulu di Riau dia daftar, habis itu pulang ke Jawa kan. Tinggal namanya sampai sekarang. Sampai orang tua kampung-kampung, RT, RW, KD
semua ada yang tahu. Karena alamat di waktu daftar haji itu sudah rumah orang lain. Mungkin sudah dijual, namanya keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Sama Fatimah juga namanya. Jadi mudah-mudahan Ibu Fatimah yang sedang terbaring di ICU-nya diberikan oleh Allah kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kasih sayangnya dan Allah berikan yang terbaik untuk dia. Jadi dua itu yang kita doakan pada sore yang berbahagia ini. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatil muqarrabin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa khususan li hazihi niyah wa li abaina wa ummahatina wa li jaddadina wa li jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات شيء لله له الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم خير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا الله يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلام على أهل القبور، قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله يا رب العالمين. اللهم من أحينا منا فحيه على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان يا الله يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكتبنا في التيسير فإن التيسير عليك يسير، عليك يسير، عليك يسير يا نعم المولى ونعم النصير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية
Allah ijabah doa kita. Bapak Saiful Alam diberikan keampunan oleh Allah, dan Ibu Fatimah Nur diberikan kesembuhan oleh Allah, dan imam kita umrah. Ya, Pak Imam, Pak Ustadz Dr. Ahmad Suhadi, mudah-mudahan Allah berikan umrah yang makbulah, selamat pergi, selamat pulang. Yang belum, mudah-mudahan kita juga dipanggil oleh Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.